Jumlah pedagang merasa dirugikan karena pembakaran kios usai 2 debt collector tewas dikeroyok di TMP Kalibata. Bagaimana polisi bisa mengusut kasus pengeroyokan dan juga pembakaran kios ini? Siapa juga yang harus bertanggung jawab? Kita bahas petang ini bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji. Pak Susno, selamat petang dengan Maidop. Maidop, selamat petang. Para Oke, pemirsa, selamat petang. oke. Pak Susno, apa yang Anda lihat dalam peristiwa ini? Pertama, kita ucapkan duka cita pada keluarga atas meninggalnya ya 2 orang. Ini suatu peristiwa yang sangat menyedihkan ya. Ini menyedihkan. Jadi polisi harus mengusut tuntas siapa yang diusut tuntas atau apa saja perkara yang ada di sini. Pertama, perkara pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya 2 orang, itu satu. Yang kedua, yang harus diusut siapa yang melakukan pembakaran sehingga yang merugikan para pedagang-pedagang kecil yang mencari nafkah itu. Yang ketiga, harus diusut tuntas juga siapa yang memerintahkan untuk ada 2 orang DC menarik sepeda motor secara paksa. Karena itu tidak boleh dilakukan demikian. Jadi ada 3 pihak yang harus diusut secara pidana. Pihak yang memerintahkan DC untuk menagih atau mengambil sepeda motor yang masih kredit, saya kira itu ya. Yang kedua, pihak yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan sehingga tewas. Yang ketiga, pihak yang melakukan pembakaran. Nah, ini yang harus. Menurut saya kritikan Pak Susno ini sangat tajam dan sangat mantap. Diusut secara pidana. Yang berikut, disinilah kesempatan, bukan kita mohonkan perhatian dari pemerintah daerah ya, bahwa rakyatnya yang sedang mencari nafkah tanpa tahu kesalahan apa, warungnya atau kiosnya dibakar. Saya kira pemerintah DKI Jaya harus turun tangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya rakyat kecil bisa melanjutkan mencari nafkahnya. Yang berikut, yang lebih makro lagi, terjadi hal seperti ini bukan baru sekali ya, adanya debt collector yang menimbulkan keributan, yang menimbulkan korban jiwa, penganiayaan, kemudian lain-lain. Nah, ini harus dicari persoalannya apa sih, kok nggak dibawa ke masalah hukum, langsung main tarik begitu. Nah, ini ketidakpercayaan daripada warga terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Pak Susno, apakah butuh waktu lama bagi Pak Susno juga menyoroti 3 kasus, yaitu pengeroyokan, pembakaran, dan pertanggungjawaban perusahaan leasing tersebut. polisi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini? Saya yakin karena kasus ini ya kasat mata, gampang diusut. Saya yakin polisi atau penyidik ya, baik dari Polsek Kalibata ataupun dari Polres Jakarta Selatan sudah tahu siapa pelakunya, dan saya yakin mereka menyerahkan diri atau ditangkap oleh aparat. Dan Pak Susno juga menyoroti betapa rendahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dan juga siapa yang melakukan pembakaran itu saya kira Polri bisa untuk segera mengungkapnya dan harus diproses tuntas itu. Anda yakin ya kalau sebenarnya polisi saat ini sudah tahu untuk kasus pembakaran, Dan sehingga karena rendahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum, akhirnya perusahaan milih debt collector. kemudian juga pengeroyokan, dan juga siapa orang yang menyuruh 2 orang debt collector ini? Iya, siapa yang menyuruh itu gampang, itu perusahaan apa, itu pasti perusahaan leasing atau perusahaan apa, itu harus dimintai pertanggungjawaban karena telah menimbulkan suatu peristiwa pidana ya. Yang kedua, yang tadi saya katakan siapa yang melakukan pengeroyokan itu tidak benar juga, walaupun dengan alasan bahwa sepeda motornya ditarik, tapi tidak boleh melakukan kekerasan seperti itu. Yang ketiga, Ya, beliau juga menyentuh aspek kemanusiaan, mendesak Pemda untuk membantu pedagang yang kebakaran yang
Sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, dan menurut saya analisisnya Pak Susno Duaji itu memang mantap, terus diacungi jempol. Seperti biasa teman-teman, apa komentar kalian, apa opini kalian, silakan tulis komentar di bawah.